Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Amin di pembelajaran tematik tema 6, kelas 3, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik. 2. Mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi secara lisan atau tulis, serta satuan waktu, jam, dan menit. Di sini ada bacaan, siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Selanjutnya, sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Selanjutnya, sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Ya, agar belajar dengan nyaman, siswa memerlukan 1. Ruang yang rapi bersih, ruang yang jauh dari keramaian, 3. Ruangan yang memiliki penerangan dan sirkulasi yang cukup. Apa yang diperlukan disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Ya, yang pertama yaitu ruang kelas yang bersih, 2 halaman untuk bermain dan berolahraga, 3 energi listrik untuk keperluan belajar. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Ya, kewajibannya yaitu siswa terhadap sarana sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik agar tidak cepat rusak. Untuk apa saja energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Ya, yang pertama untuk menyalakan lampu, yang kedua menyalakan penyejuk ruangan, menghidupkan bel sekolah, menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer. Yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Misalnya saja saat di rumah, nyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yaitu kipas, menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Yang ketiga, saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai, berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nomor 1, 2, dan 3. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah.
Oke, ini adalah contohnya menggunakan kewajiban menggunakan energi dengan bijak, menjaga kelestarian sumber-sumber energi, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Oke, ini adalah kegiatan mulai selesai sampai lamanya waktu. Pada tabel, kegiatan manakah yang paling lama yaitu istirahat malam. Kegiatan manakah yang paling singkat yaitu perjalanan ke sekolah. 25 menit. Di pembelajaran 6, kita akan belajar makna istilah-istilah terkait perubahan energi dan kewajiban terkait penggunaan energi. Lamanya suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Oke, kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan juga bunyi. Oke, perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut, energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Oke, ini adalah perubahan energi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mau menciptakan energi, manusia juga tidak mau memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Oke, selanjutnya anak-anak melengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga terkait dengan penggunaannya. Oke, ini adalah hak dan kewajibannya. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentunya lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Selesaikan soal-soal berikut. Oke, hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5. Atau pukul 4.30 sampai 05.00 hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.45 sampai dengan pukul 5.15 atau 4.45 sampai 5.15 pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan air? Oke, hari Minggu pukul 4.60 ya, pinjam 1 jam dari 60 menit dikurangi yaitu 30 menit. Hari Senin jam 5.75 pinjam 1 jam 60 menit 4.45 dikurangi pukul 4.45 sama dengan 1.30. Jadi 1 jam 30 menit. Jadi hari Senin Ibu menyalakan mesin air lebih lama. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 1:30 sampai 2:30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 5 sampai 5:30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Ya, siang hari 14.30 dikurangi 13.30. Jadi sama dengan 1 jam. Sore hari
17.30 dikurangi 17.00. Jadi pukul 3 ya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi Fahmi membaca lebih lama saat siang hari. Setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu mengizinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul setengah 7 sampai 7:15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 2 sampai setengah 4. Kegiatan manakah yang lebih singkat? Oke, mencuci yaitu 6.75 lalu dikurangi 6.30 yaitu membutuhkan waktu 45 menit. Menyetrika setengah 4 dikurangi pukul 2. Jadi menyetrika membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Jadi kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci baju. Ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, dan susu. Untuk sarapan, ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul setengah 6 sampai pukul 5:45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu. Pukul 5:55 sarapan sudah siap di meja. Manakah yang lebih lama dilakukan ibu, menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Ya 5:45 dikurangi 5.30 sama dengan 15 menit. Menyiapkan roti panggang dan susu yaitu pukul 5.55 dikurangi pukul 5.30 yaitu membutuhkan waktu 25 menit. Jadi yang lebih lama menyiapkan yaitu menyiapkan roti panggang dan susu. Tugas di rumah, anak-anak bisa menuliskan nomor 1 ketika pulang dari kantor, ayah duduk beristirahat sambil membaca koran. Ayah membaca dari pukul setengah 1 sampai setengah 2 pada sore hari sebelum dari sawah. Ayah melanjutkan membaca koran dari pukul 16.15 sampai setengah 6. Kapan ayah membaca lebih lama? Kerjakanlah pada buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.